Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang kisi-kisi tes formatif bersama untuk mata pelajaran kimia di kelas 10. Ya, sebetulnya materinya merupakan materi yang sudah kita pelajari selama semester 2 ini dari awal sampai terakhir yang kita lakukan diskusi. Adapun materinya yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, kemudian ada juga tentang bilangan oksidasi dan reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi. Untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit ini yang harus diperhatikan yaitu mengenai pengertian larutan elektrolit itu apa dan non-elektrolit itu apa. Kenapa larutan bisa disebut larutan elektrolit, itu juga harus dipelajari. Kemudian contoh-contohnya, misalnya larutan elektrolit kuat itu apa saja, larutan elektrolit lemah apa saja, dan non-elektrolit itu apa saja. Ada juga beberapa soal yang membahas tentang pengujian suatu larutan. Apakah larutan itu bersifat elektrolit atau elektrolit kuat, elektrolit lemah, ataupun non-elektrolit, ya, seperti yang sudah kita lakukan pada saat praktikum. Untuk bilangan oksidasi, jadi kita menentukan bilangan oksidasi dari suatu unsur dalam senyawanya. Ada juga yang membandingkan, misalnya bilang unsur ini dengan unsur ini dalam beberapa senyawa, atau membandingkan bilang suatu unsur tapi dalam beberapa senyawa. Dan jumlah soal ini juga sekitar hampir sama dengan jumlah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang terakhir yaitu materi reaksi redoks. Ya, dipelajari pengertian reaksi reduksi dan oksidasi ini dari yang 3 itu. Dari penangkapan pelepasan oksigen, kemudian dari transfer elektron atau penyerahan penerimaan elektron, dan juga berdasarkan penurunan atau peningkatan bilangan oksidasi. Ya, kemudian kita juga harus memahami mana yang disebut reduktor dan mana yang disebut oksidator. Reduktor sendiri adalah senyawa yang mengalami oksidasi, ya. Jadi kebalikannya. Jadi kalau oksidator dia yang mereduksi atau mengalami reduksi, ya. Jadi di situ harus kita mampu, misalnya dalam suatu reaksi kimia, dapat menentukan mana senyawa yang merupakan reduktor ataupun oksidator. Dan dalam soal redoks yang terakhir yaitu bagaimana kita menentukan reaksi yang mana misalnya yang merupakan reaksi redoks. Jadi untuk menentukan reaksi redoks itu sendiri kita lihat dari ciri-ciri yang 3 tadi, ya. Boleh melihat dari yang penangkapan atau pelepasan oksigen, atau dari transfer elektron, ataupun dari biloksnya sendiri, ya. Mungkin itu saja kisi-kisinya. Jadi jumlah soalnya itu sekitar 20 dan merupakan pilihan ganda, sehingga kita harus teliti dalam mengerjakan soalnya, dipahami sebaik mungkin pertanyaannya. Kalau masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan sama Ibu, bisa japri langsung, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Semoga pelaksanaan TFB-nya dimudahkan dan diberikan kelancaran dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.